Yesus hanya diutus untuk umat Israel. Tidak percaya? Coba perhatikan ayat-ayat berikut ini. Matius pasal 1 ayat ke-21. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Perhatikan kata umatnya. Umatnya berarti bangsa Yahudi. Matius pasal 2 ayat kedua. Dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Perhatikan kata raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu. Matius pasal 2 ayat ke-5 dan ke-6. Mereka berkata kepadanya, di Bethlehem di tanah Yudea, karena demikianlah ada tertulis dalam kitab Nabi. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda, karena daripadamu lah akan bangkit seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Perhatikan kata, yang akan menggembalakan umatku Israel. Lukas pasal 2 ayat ke-34. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel, dan untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan. Perhatikan kata, menjatuhkan atau membangkitkan banyak orang di Israel. Matius pasal 15 ayat ke-24 sampai ke-26. Jawab Yesus, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tetapi perempuan itu mendekat dan menyembah dia sambil berkata, Tuan, tolonglah aku. Tetapi Yesus menjawab, tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Perhatikan lagi kata, domba-domba yang hilang dari umat Israel. Tidak patut mengambil roti yang disediakan bagi anak-anak dan melemparkannya kepada anjing. Yang dimaksud anak-anak di sini adalah domba-domba dari umat Israel. Dan kata anjing ditujukan kepada orang-orang yang bukan umat Israel, termasuk orang Indonesia. Matius pasal 10 ayat ke-5 dan ke-6. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Perhatikan kata, kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Matius pasal 10 ayat ke-23. Apabila mereka menganiaya kamu dalam kota yang satu, larilah ke kota yang lain. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya sebelum kamu selesai mengunjungi kota-kota Israel, Anak Manusia sudah datang. Matius pasal 19 ayat ke-28. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Walaupun sudah dikatakan sebagai anjing, kalau ada orang Indonesia yang mengikuti Yesus, maka dia juga akan menghakimi ke-12 suku Israel. Kemudian pada akhir ayat Injil Markus, tiba-tiba muncullah ayat ini. Markus pasal 16 ayat ke-15 sampai ke-18. Lalu ia berkata kepada mereka, pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh. Ayat-ayat ini sudah diakui oleh sebagian teolog Kristen sebagai ayat tambahan, karena ayat-ayat ini sangat berbahaya bagi orang yang percaya, dan belum ada satu orang pun yang selamat membuktikan kebenarannya. Kisah Para Rasul pasal 16 ayat ke-6. Mereka melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia, karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Indonesia termasuk dalam Asia.